لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dengan izin inayah berkah ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini yang merupakan awal daripada bulan Sya'ban, insyaallah akan menjadi hari-hari yang penuh amal dan ibadah kita kepada Allah, hari-hari yang penuh pertobatan dalam rangka kita menuju kepada hari yang lebih agung lagi, yaitu bulan suci Ramadan yang merupakan hari kemenangan dan pertobatan bagi umat Islam seluruhnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan hati kita yang perlu senantiasa kita wujudkan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab amalan taubat di hati ini adalah ia akan membawa dan mengantarkan manusia kepada kemenangan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah kalian semua, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat nasuha. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendefinisikan taubat an-nasuha dalam salah satu literatur, an yatuba minadz-dzambi thumma la ya'udu ilaihi kama la ya'udu al-labanu ila ad-darai. Taubat nasuha yang dimaksud di dalam ayat adalah seseorang itu bertobat dari kesalahan atau dosa atau kehilafannya, dan ia tidak akan kembali kepada kesalahan yang sama sebagaimana tidak kembalinya air susu ke dalam tempatnya.
ini adalah gambaran taubatan nasuha. Dan orang yang pertama-tama melaksanakan pertobatan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Tetapi Nabi yang pertama-tama diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Jadi tobat ini adalah tuntutan kepada semua umat, tuntutan kepada semua orang-orang yang beriman. Adapun definisi yang kita ketahui bahwa wujud dari pertobatan itu adalah harus terwujud 3 hal. Yang pertama adalah penyesalan, an-nadmu. Yang kedua adalah al-azmu, adalah berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian yang ketiga adalah al-iqla'u, atau segera meninggalkan perbuatan yang buruk itu atau kesalahan itu. Kemudian apabila hal berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak manusia, maka taubat ditambah lagi menurut para ulama adalah mengembalikan hak orang lain. Kalau itu berupa cacian dan makian, maka hendaklah seseorang itu minta maaf atau menerima konsekuensi daripada perbuatan buruknya. Nah, mewujudkan taubat ini memang sangat berat. Dan ada di antara manusia yang hanya memenuhi salah satu daripada 3 rukun utama daripada keabsahan suatu tobat. Ya, yang biasanya seseorang itu adalah rasa menyesal selalu ada. Dan apabila rasa menyesal itu ada, maka itu sudah wujud daripada tobat. Berbeda dengan orang yang tidak menyesal. Nah, bagaimana kondisinya apabila ada orang yang menyesal tetapi tidak berjanji dalam hatinya untuk meninggalkan itu dan tidak meninggalkan perbuatan itu? Apakah itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah ya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu baru merupakan suatu penyesalan. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang dikerjakan oleh orang, walaupun itu sedikit, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia bertobat, tapi tobatnya belum sempurna, maka itu juga dinilai oleh Allah sama dengan seorang melaksanakan sholat 5 waktu dengan rukun-rukunnya, tetapi ada salah satu atau 2 dari rukunnya yang tidak sempurna ia kerjakan. Apakah itu berarti yang bagus itu tidak diterima? Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mungkin bisa dikatakan sebagai tobat kecil. Dan tobat kecil ini adalah apabila dilakukan oleh manusia terhadap kesalahan, kekhilafan, kebodohan atau ketidaktahuan, maka apabila terjadi penyesalan, maka itu sudah poin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah mengerjakan beberapa tuntutan-tuntutan. Untuk mewujudkan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mempraktekkan sesuatu yang sangat agung yang sering kita dengarkan, yaitu Nabi bersabda, inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Sesungguhnya saya beristighfar atau minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari 100 kali. Apakah ini berarti Nabi melakukan kesalahan atau orang yang bertobat setiap hari kepada Allah 100 kali itu melakukan kesalahan 100 kali? Ya, para ulama mengatakan tidak. Tetapi ini adalah merupakan penyesalan ditambah dengan janji kepada Allah akan tiba. Apa hakikat dari janji itu? Janji
Mengapa seseorang berjanji kepada Allah untuk tidak kembali kepada kesalahan yang sama? Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hatinya. Ketika orang menyesal kemudian masuk kebesaran Allah di dalam hatinya, ia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak mau dinilai sebagai orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang tidak mengakui kesalahannya, maka muncullah al-azmu, adalah janji di dalam hati untuk meninggalkan kesalahan itu. Seorang alim bernama Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama, lahir pada tahun 660 Hijriah. Ia mengatakan, orang arif pada dirinya adalah orang yang malu pada kesalahannya sendiri. Orang yang arif pada dirinya adalah orang yang malu pada kesalahannya sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya rasa malu pada dirinya, maka ia telah membuka pintu-pintu rasa malunya di hadapan Allah, dan dia tampil bahwa ia adalah seorang manusia yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan segera meninggalkan kesalahan-kesalahan itu. Oleh karena itu, seorang yang tobat dengan dimulai dengan penyesalan, langkah yang paling pertama diambil adalah jangan menunda perbuatan tobat. Kalau sudah menyesal, segera, jangan menunda. Karena menunda itu menurut para ulama adalah pelanggaran sendiri terhadap perbuatan yang kita kerjakan berupa kesalahan. Kita menyesal di hadapan Allah tetapi ditunda, maka penundaan itu perlu ditobatkan juga. Kenapa? Karena keputusan untuk menunda satu hal yang kita sadari kesalahan itu adalah kesalahan itu juga sendiri. Kemudian orang yang menunda satu hal yang ia tidak perbaiki, maka akan datang masa-masa setelah itu, masa demi masa yang ia alami dari penundaan itu adalah beban kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kesalahan di hadapannya. Jadi orang yang menunda untuk bertobat semakin banyak beban batinnya, beban kesalahannya. Dan hanya bisa terselesaikan dengan amalan taubatan nasuha di dalam hati. Apabila ia tidak kerjakan, maka akan semakin berat langkahnya. Belum lagi banyaknya masalah-masalah yang serupa yang bisa saja datang kepadanya, sehingga bertumpuk menjadilah orang yang tidak memiliki keseimbangan. Ya. Adapun wujud pertobatan manusia kepada Allah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna. Maka ada seorang sahabat yang sudah bertobat, yang dahulunya adalah musuh Islam, ya, enggan masuk Islam disebabkan karena dia lihat dirinya sudah banyak kesalahan-kesalahan, yaitu Wahsy. Wahsy ini adalah seluruh perbuatan buruk pernah semua dikerjakan. Salah satu yang terbesar adalah membunuh paman Nabi SAW di padang laga, yaitu di medan laga, yaitu pertempuran Uhud, yaitu ketika Hamzah dibunuh oleh Wahsy dengan dikoyak-koyak badannya. Tetapi ketika hidayah masuk ke dalam hatinya, ia mendatangi Nabi SAW, adakah pertobatan untukku? Seluruh perbuatan buruk aku kerjakan, dan terutama membunuh. Ya. Kemudian saya juga syirik, sementara saya mendengar bahwa dosa syirik tidak diampuni. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang menunjukkan bahwa dosa syirik pun kalau ditobatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan Muhammad, hai hamba-hambaku, ya maksudnya hamba-hamba Allah. Qul ya ibadiyal, katakan bahwa Allah berfirman, hai hamba-hambaku
yang berlebih-lebihan terhadap dirinya. Janganlah putus asa dari kasih sayangnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, dosa syirik pun menurut para ahli tafsir itu diampuni di sisi Allah apabila orang itu mentobatkannya. Mereka-mereka yang tidak mentobatkan kesyirikannya, maka itu akan bermasalah di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini adalah bulan Sya'ban, dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan pertobatan yang sesungguhnya, yang pahalanya besar, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.